Tadi saya mengatakan bahwa manusia itu hidup, tetapi dia tidak menguasai hidup. Manusia itu diberi hidup, tetapi tidak menguasai hidup. Ada suatu contoh cerita, suami istri baru saja pensiun kerja, lalu mereka berpikir mari mencari makam karena belum punya makam. Lalu suami istri itu, ini orang Solo, semoga tidak ikut misa, soalnya kalau ikut misa ini nanti saya keluar, itu saya Romo. Lalu mencari makam, dapat di daerah sana, Mojosongo ke sana itu. Dan kemudian mereka menemukan suatu tempat, dan istrinya itu mengatakan demikian, Pak, kita cari yang di pinggir jalan saja, nanti supaya kalau aku nilai kamu, aku ingat di mana kamu. Itu suaminya ngamuk, karena itu berarti menangkap, soalnya berarti istrinya itu mendoakan supaya ya toh, kalau mengatakan nanti kalau aku nilai kamu biar ingat. Suaminya ngamuk karena merasa bahwa istrinya itu mengharapkan supaya suaminya mati lebih dulu. Kalau ada istri yang baik, misalnya suaminya mengatakan, Bu, nanti kalau aku mati, kalau istri yang baik loh ya, itu pasti akan mengatakan, Pak, jangan mengatakan begitu toh Pak, nanti kalau kamu mati terus aku dengan siapa? Akan begitu. Tapi kalau istri tidak baik, suaminya mengatakan, Bu, nanti kalau aku mati, sudah saya doakan sejak dulu kok Pak, supaya kamu cepat mati loh Pak, aku ini di sini menderita terus sama kamu, maka sudah saya doakan, maka segeralah terkabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kira-kira begitu. Saya tidak tahu para istri yang di sini kira-kira kalau suaminya dipanggil Tuhan akan mengatakan apa, atau kalau istrinya dipanggil Tuhan, hei puji Tuhan, haleluya, amin, segera dipanggil Tuhan. Saya tidak tahu. Tapi kalau suami istri yang baik saya akan begitu. Kita diberi waktu oleh Tuhan, tetapi kita diberi hidup tapi tidak menguasai hidup. Sama Bapak Ibu tadi. Ternyata setelah 3 bulan peristiwa menemukan membeli tanah makam itu, suaminya meninggal. Dan istrinya itu lalu setiap hari pergi ke gereja dan selalu merasa bersalah. Karena apa? Kata-katanya itu lalu suaminya menjadi sedih dan meninggal. Sehingga istrinya mengatakan, Romo, saya itu bersalah kok ya, tadi itu saya kok dulu itu saya mengatakan seperti itu toh Romo. Ini ungkapan hanya mengatakan bahwa kita diberi hidup tetapi tidak menguasai hidup. Dan memang dalam hidup ini ada 3 hukum, 3 hukum yang tidak bisa kita tolak. Saya pernah mengatakan ini, ada 3 hukum yang tidak pernah bisa kita tolak. Hukum yang pertama, kita mau minta umur sepanjang apapun, pasti mati. Pasti mati. Alambok nanti dinyanyikan terus, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, nanti ya mati. Saya pernah cerita, ada seorang Romo yang sudah tua, duduk di kursi roda, kesadarannya sudah berkurang, hanya duduk begini, hanya duduk di kursi roda begini. Ketika ulang tahun, ya dinyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya, tapi ya begini terus. Dan memang itu sopannya dinyanyikan panjang umurnya. Kalau dinyanyikan ndang mati yo, ndang mati yo, ndang mati yo saiki, saiki ndang mati yo, ndang mati yo saiki, itu ya ndak sopan, ndak sopan. Mau minta umur sepanjang apapun, nanti pasti mati.
Hanya kapan matinya tidak ngerti, kapan giliran Tuhan mengambil tidak ngerti. Maka dalam bacaan yang kedua, dalam bacaan yang panjang, kalau yang ini yang singkat, itu dikatakan kita itu menantikan tanah air bukan di dunia ini, tetapi tanah air surgawi. Yang sekarang ini kita melambai-lambai pengen menggapai itu, tanah air surgawi itu, pengen menggapai. Karena yang di dunia ini hanya seperti kemah yang nanti dibongkar, dan dibongkarnya itu kapan tidak ngerti. Itu hukum yang pertama. Kita mau meminta umur sepanjang apapun, nanti pasti mati. Maka tidak usah berdoa supaya mati, nanti gilirannya ada sendiri ya. Hanya kapan tidak ngerti ya. Apakah yang tua-tua akan mengatakan saya sudah dekat? Tidak bisa. Bisa jadi dikasih umur yang sangat panjang. Apakah yang muda-muda mau mengatakan saya masih panjang? Tidak bisa. Karena Tuhan menghendaki seperti dalam bacaan Injil, seperti tuan rumah yang datang dengan tiba-tiba. Dengan tiba-tiba. Itu yang pertama, hukum yang pertama. Kita diberi mau minta umur sepanjang apapun pasti mati. Hukum yang kedua, kita mau menjalin relasi seerat apapun, nanti pasti terpisah, pasti. Kalau bapak ibu nanti ya akan menjadi janda, akan menjadi duda. Kalau saya tetap Romo, tidak ada jadi duda Romo, itu tidak ada. Nanti akan menjadi janda, jadi duda. Lamanya jadi janda atau duda itu juga tidak ngerti. Di Karanganyar itu pernah terjadi peristiwa, pagi istrinya meninggal, siang suaminya ngantar ke makam, sore suaminya pulang lalu juga meninggal. Mau menjalin relasi seerat apapun pasti nanti terpisah. Pasti terpisah. Mau dibentengi apa? Mau dibentengi dengan gelar-gelar sepanjang apapun tidak bisa. Mau dibentengi dengan kekayaan tidak bisa. Mau dibentengi dengan segala macam tidak bisa. Pada saatnya akan terpisah. Dan dua hukum itu dengan mengatakan saya diberi umur sepanjang apapun nanti pasti mati, saya nanti menjalin relasi seerat apapun nanti pasti terpisah. Pertanyaannya adalah, selama saya masih diberi hidup itu, telah apa yang aku lakukan bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan pada saya? Kalau aku seorang istri, apa yang aku lakukan pada suamiku? Kalau aku seorang suami, apa yang kulakukan untuk istriku? Kalau aku orang tua, apa yang kulakukan terhadap anak-anak? Dan kalau anak-anak, apa yang kulakukan pada orang tua? Apakah orang-orang yang dipercayakan Tuhan padaku itu akan mengatakan syukur? Atau istilahnya istri akan mengatakan pada suaminya, Mas, aku bersyukur punya suami kamu. Pasti suaminya baik. Atau istrinya atau suaminya mengatakan, Mama, aku bersyukur punya istri kamu. Pasti istrinya baik. Atau anak-anak mengatakan, Papa, Mama, aku bersyukur punya Papa, Mama. Itu pasti baik orang tuanya. Atau ketika orang tua mengatakan, anak-anakku, aku bersyukur punya anak-anak seperti kamu. Itu pasti baik. Ketika hidup seperti itu, lalu ketika dipanggil Tuhan pun akan merasa bahagia, merasa puas. Karena orang-orang yang diserahkan kepadaku itu sudah mengalami sesuatu yang baik dari hidup yang aku alami, dari hidup yang diberikan Tuhan kepadaku. Maka ketika hukum itu, kita mau minta umur sepanjang apapun pasti mati. Kita mau menjalin relasi seerat apapun pasti terpisah, dan kita mau berbuat seperti apapun monggo, tetapi ada suatu pembalasan. Tuhan sungguh memperingatkan kepada kita supaya
kita selalu berbuat baik.